Halo teman-teman, Wilujeng Tepang, selamat bertemu kembali dengan saya, Lisa. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan semua orang-orang terkasih dimanapun teman-teman berada. Nah, hari ini teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk ikutan masak. Masakannya ini sebetulnya masakan yang pasti sudah sering juga teman-teman buat. Nah, dalam rangka Imlek yang bentar lagi nih teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman yang mau merayakan. Nah, saya biasanya bikin menu yang satu ini, yaitu menunya spaghetti teman-teman. Nah, spagettinya ini teman-teman spaghetti sehat tanpa tepung atau juga bisa dikatakan tanpa pasta, karena pasta spaghetti itu kan terbuat dari tepung. Nah, ini saya tidak menggunakan pasta. Kemudian untuk sausnya juga ini saya buat sendiri dari tomat segar. Nah, teman-teman bisa juga lihat video saya yang lalu banget, ada juga tentang membuat saus tomat sendiri. Jadi ini sehat teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Ini dia bahannya. Ada oregano bubuk, bawang putih yang dihaluskan dan juga merica, bawang bombay yang dipotong memanjang, dan ini saus tomatnya. Kemudian saya juga menyiapkan 500 gram daging sapi giling. Nah, ini saya sengaja teman-teman daging sapinya yang masih ada sedikit lemak-lemaknya karena anak-anak saya suka yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau daging yang khas dalam, yang daging semua boleh. Dan ini pengganti pastanya teman-teman. Jadi masakan spaghetti saya ini tanpa tepung ya. Berarti juga saya tidak memakai pasta karena pasta itu dari tepung ya. Nah, saya pakai kentang teman-teman. Kentangnya diserut, kemudian kentang ini kita akan kukus ya. Jadi kentangnya setelah saya serut, saya kukus teman-teman. Jadi spaghetti yang saya buat ini aman untuk yang sedang diet rendah kalori atau juga yang ingin menurunkan berat badan tapi tetap bisa makan makanan yang enak. Nah, sekarang kita akan mulai memasak ya. Kita panaskan wajan. Saya tidak pakai wajan anti lengket tapi pakai wajan biasa nih teman-teman. Masukkan daging. Nah, dagingnya setelah kita masukkan, kita tambahkan air. Saya tidak pakai minyak di sini teman-teman. Jadi bebas minyak. Saya pakai air, saya siapkan 100 ml air. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Kita masak, kita aduk teman-teman, karena ini memang tidak pakai minyak dan juga saya tidak pakai wajan anti lengket. Jadi harus diaduk supaya tidak lengket. Teman-teman, untuk campuran dari pastanya atau dari kentang ya seperti yang saya buat ini, teman-teman bisa pakai daging. Seperti saya ini daging sapi, tapi bisa juga memakai daging ayam. Atau misalnya teman-teman mau memakai ikan tuna, itu juga bisa. Bebas ya teman-teman. Ada juga yang memakai udang. Jadi disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan saus tomatnya. Nah, teman-teman bisa hanya saus tomat, tapi kalau teman-teman mau dicampur dengan cabai merah itu juga boleh ya. Ini saya pakai saus tomat saja. Kemudian masukkan bumbunya, bawang putih, oregano dan juga merica. Apabila tidak ada oregano atau tidak suka oregano, teman-teman bisa menambahkan bawang daun ya yang diiris-iris. Nah, kalau teman-teman pakai ikan tuna bisa juga loh ditambahkan dengan kemangi.
sama enaknya juga. Sesuai dengan selera teman-teman saja ya. Nah, ini kita biarkan sampai matang juga. Sebetulnya sausnya ini udah matang teman-teman, tapi kita biarkan dulu sampai mendidih. Apabila teman-teman suka saus spaghetti yang berkuah, berarti ini sudah bisa kita matikan kompornya. Tapi kalau misalnya dibiarkan agak mengental atau mengering sedikit, kita juga bisa lakukan ya. Kita bisa buat lebih kering lagi, sesuai dengan selera saja. Ini saya biarkan sampai mendidih dan agak sedikit mengering. Karena anak saya suka yang agak kuahnya itu agak kental dan sedikit mengering. Terakhir kita masukkan bawang bombay. Saya masukkan bawang bombaynya terakhir supaya masih ada rasa krenyes-krenyesnya gitu loh teman-teman. Spaghetti ini biasanya teman-teman disukai oleh semua orang ya. Anak-anak juga apalagi nih. Anak-anak pasti suka dengan spaghetti. Jadi ini makanan segala umur ya. Nah, ini sudah hampir mengering, sudah pas bagi saya untuk dimatikan kompornya, dan saus spagettinya sudah jadi. Sekarang sudah matang teman-teman. Ini kentang serutnya dan juga saus spagettinya sudah jadi. Tuh, kentang serutnya mirip dengan mie ya teman-teman. Jadi ini bisa untuk teman-teman yang diet rendah kalori atau yang seperti saya tidak mengkonsumsi tepung atau mie. Jadi aman ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan saus spagettinya. Nah, kalau teman-teman biasanya makan spaghetti bagaimana? Apakah diaduk-aduk atau enggak? Nah, kalau saya teman-teman, saya biasanya saya aduk-aduk seperti ini. Nah, diaduk merata gitu ya teman-teman. Jadi bumbu spagettinya itu betul-betul tercampur rata. Ini tercampur rata dengan kentangnya. Tuh, mirip kan teman-teman? Jadi kita yang sedang diet bisa tetap menikmati spaghetti yang enak dan sehat dengan kita buat sendiri spagettinya seperti yang saya buat. Spaghetti kentang ala senang sehat bersama dengan Lisa. Mudah membuatnya, bahannya juga mudah didapatkan dan tentu saja menyehatkan untuk kita semua. Nah, anak saya yang paling besar ini teman-teman paling suka spaghetti kentang ini. Jadi ini saya buatkan untuk dia. Setelah tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan di atasnya dengan keju parut teman-teman. Jadi benar-benar mirip spaghetti umumnya. Nah, ini spaghetti sehat, enak, ala senang sehat bersama dengan Lisa. Kita tinggal menikmatinya. Kiranya resep saya ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Nih teman-teman, anak saya aja makannya sampai habis. Dia nambah loh. Berarti memang enak teman-teman. Ayo kita terapkan pola hidup sehat supaya kita semua semakin sehat. Sampai ketemu ya teman-teman di video Senang Sehat bersama dengan Lisa yang lainnya, dengan resep-resep masakan atau inspirasi-inspirasi sehat yang lainnya. Dadah.